Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta magang dengan mitra PTPN 12 Kebun Teh Wonosari, Afdeling Gebuklor, dengan saya Lydia Prima Siahaan. Saya Muhammad Nurwafi. Saya Fani Bella Melani. Saya Uswatri Utami. Saya Fani Zulfah. Saya Deva Yuda Arselia. Pada kesempatan kali ini kami akan menunjukkan kegiatan magang kami di PTPN 12 Kebun Teh Wonosari. Pagi, datang Tujuan dan manfaat adanya magang MBKM tersebut dapat mengasah hard skill maupun soft skill, problem solving dalam dunia lapang dan menyiapkan mentalitas dalam dunia kerja sebagai salah satu implementasi Tridharma perguruan tinggi. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari magang MBKM, yakni mahasiswa dapat mengimplementasikan hasil pembelajaran yang diperoleh selama perkuliahan, baik itu akademik maupun non-akademik, sehingga mahasiswa nantinya siap untuk terjun langsung dalam dunia kerja. Kegiatan magang MBKM di PTPN 12 Kebun Teh Wonosari dibagi menjadi 3 bagian, yaitu di kebun, di pabrik, dan di agrowisata. Adapun kegiatan di kebun yang kami lakukan seperti pengendalian hama dan penyakit, pupuk lewat daun, pupuk lewat tanah, penyiangan kimiawi, penyiangan manual, pemangkasan mesin, perempesan, buat lorong manual, buat lorong mesin, pemeliharaan lorong, penggarpuan, penggaruan, petik manual, petik mesin, dan administrasi afdeling. Selanjutnya adalah kegiatan selama di pabrik, di mana kegiatan di pabrik dibagi menjadi 6 proses. Yang pertama adalah penerimaan pucuk, yang kedua pelayuan, lalu penggilingan, sortasi, pengemasan, dan cup tester. Yang pertama adalah penerimaan pucuk. Dalam penggal proses ini, pucuk teh terlebih dahulu ditimbang sebelum menuju penggal proses berikutnya. Yang kedua adalah pelayuan. Pada penggal proses pelayuan, terdapat alat yang dinamakan filtering truk sebagai tempat pelayuan pucuk teh. Penggal proses yang ketiga adalah penggilingan. Pada proses ini, banyak melibatkan mesin-mesin canggih. Dalam proses ini juga terdapat proses oksidasi enzimatis dan pengeringan. Yang keempat adalah sortasi. Fungsinya adalah untuk mengklasifikasikan teh sesuai dengan kelas mutunya. Pada bagian ini, diambil sampel mutu teh untuk diuji. Yang kelima adalah pengemasan. Dalam proses ini, juga diambil sampel untuk kemudian diuji mutunya. Yang terakhir adalah cup tester organoleptik. Pada bagian ini dilakukan pengujian mutu teh dari penggal proses sortasi dan pengemasan. Adapun kegiatan yang dilakukan di agrowisata, yang pertama ada membantu mengemas teh, lalu menjaga checkpoint, menjaga loket wisata, menjaga loket kolam renang, membuat konten Instagram untuk agrowisata. Lalu mahasiswa juga seringkali membantu jika ada acara tertentu seperti acara reuni, festival, dan acara besar lainnya yang dilaksanakan di agrowisata. Kemudian ada kendala-kendala yang terjadi pada saat kegiatan magang. Di antara lain, yang pertama ada kegiatan Afdeling Gebuklor. Kendala yang terjadi yang pertama ada bahasa. Terkadang bahasa sehari-hari yang digunakan oleh mandor dan pekerja adalah bahasa Jawa, sehingga terkadang mahasiswa tidak mengerti apa maksud perkataan yang disampaikan sehingga terjadi miskomunikasi. Kendala yang kedua adalah topografi. Pada saat musim hujan, medan akan menjadi terjal dan licin sehingga akan menghambat mobilitas kendaraan dan pekerja. Dan pada saat musim kemarau, tanaman teh akan menjadi kering, rusak, dan layu. Dan kendala yang ketiga ada kendaraan. Terkadang truk yang digunakan untuk mengangkut hasil panen rusak, sehingga pengiriman pucuk teh ke pabrik akan tertunda dan akhirnya tidak efektif. Kemudian ada kegiatan di pabrik. Kendala yang pertama yaitu tidak kondusif. Menyampaikan materi dari mandor kepada mahasiswa terganggu karena tertutupi oleh suara bising dari mesin yang cukup keras. Kendala yang kedua yaitu membedakan hasil olahan teh. Ada banyak sekali jenis olahan teh yang dihasilkan, dan cukup sulit untuk membedakan antara mutu satu dengan mutu yang lain. Contohnya, warna, tekstur, dan rasa yang cukup sulit untuk dibedakan jika belum terbiasa. Kemudian ada kegiatan di agrowisata. Kendala yang terjadi yaitu adalah pengunjung. Ada beberapa kali kasus pengunjung yang merasa harga tiket masuk tidak sesuai menurut mereka. Selain itu, saat mengecekan pengunjung, mahasiswa merasa kewalahan karena rombongan pengunjung yang datang sangat banyak. Selanjutnya untuk implementasi pengembangan komunikasi yang kami lakukan, yakni berkomunikasi dengan mandor. Karena salah satu sumber informasi dari kegiatan yang kami lakukan yaitu berasal dari mandor. Selanjutnya untuk implementasi reporting skill, implementasi yang kami dapatkan yakni berupa data primer dan sekunder. Data primer itu didapatkan dari wawancara dan
informasi langsung yang diberikan oleh mandor, dan data sekunder yaitu data yang diberikan oleh mandor berupa materi tertulis. Untuk capaian dalam mata kuliah pengembangan kerjasama tim, banyak sekali kegiatan yang mewajibkan kami untuk bekerja sama satu sama lain. Mulai dari kegiatan sortasi yang mewajibkan kami untuk bekerja sama sesama peserta magang untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada. Karena dalam kegiatan ini kami mendapatkan jatah pucuk teh yang harus disortasi. Kemudian saat pemupukan, mandor akan membentuk tim pemupukan yang terdiri dari 3 orang, di mana kami harus melakukan pemupukan bersama pekerja kebun yang lain. Selain itu, di Agrowisata Wonosari, kami harus bekerja sama dengan petugas untuk melayani pengunjung, mulai dari loket masuk, checkpoint, tea house, hingga event-event yang diadakan di Agrowisata Wonosari. Selanjutnya, untuk capaian dalam mata kuliah pemasaran hasil pertanian, selama kegiatan magang, kami juga mempelajari kegiatan pemasaran hasil pertanian komoditas teh. Teh yang diproduksi dari kebun Wonosari, Gunung Gambir, dan juga Kertowono akan diolah menjadi teh di pabrik teh Wonosari hingga tahap pengemasan. Setelah itu, teh akan dipasarkan melalui beberapa saluran yang berbeda. Teh dengan mutu 1 akan dipasarkan ke luar negeri untuk ekspor, teh dengan merek Rolasti akan dipasarkan melalui toko di sekitar Agrowisata Wonosari, dan teh dengan merek Santun akan dipasarkan pada pengunjung melalui loket wisata. Capaian pembelajaran pada mata kuliah manajemen usaha tani ini meliputi yang pertama, di lapangan mahasiswa belajar menetapkan varietas tanaman teh dan target di kebun baik di pabrik. Selanjutnya, mahasiswa juga melakukan pengendalian OPT dan gulma, kebutuhan pupuk, dan pemenuhan persyaratan pemeliharaan tanaman teh. Yang ketiga, mahasiswa juga menetapkan waktu dan cara panen teh dengan benar sesuai kondisi pucuk teh serta mencatat dan mengevaluasi hasil panen teh di kebun. Yang keempat, di lapangan mahasiswa juga belajar mengkaji dan mengelola atau menggunakan peralatan mesin dan alat yang digunakan dalam pemeliharaan dan panen pucuk teh. Selanjutnya, di lapangan mahasiswa juga belajar membuat rencana dan strategi operasional usaha tani dan belajar memberikan evaluasi kinerja pekerja di kebun. Dan yang terakhir, mahasiswa juga belajar menerapkan operasional pengendalian modal, pengeluaran atau biaya, penyusutan dan resiko serta penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan di lapangan. Capaian analisis pertumbuhan tanaman pada mata kuliah analisis pertumbuhan tanaman ini, mahasiswa belajar menjelaskan variabel pertumbuhan tanaman, peran genetik dan lingkungan terhadap keragaman tanaman teh, serta mengenali penyakit hama dan gulma di kebun. Yang kedua, mahasiswa juga melakukan pengamatan destruktif dan non-destruktif untuk mengetahui pola pertumbuhan dan perkembangan tanaman teh. Sekian video pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat bagi yang melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.